Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna al-ilma ya alim. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إخواني وأخواتي في الدين, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi yang berkah ini, di hari yang mulia, di hari Jumat, kita kembali dimudahkan Allah untuk duduk di majlis ini setelah kita melaksanakan ibadah salat subuh. Kita duduk sejenak dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan membawa kebaikan bagi kita dan keluarga kita, karena ilmu akan selalu memberikan bimbingan, penjagaan pada orang-orang yang berusaha mencarinya. Salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Semoga salat ini juga tersambung kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang setia di atas jalan sunnahnya. Ahibati fillah, pagi ini kembali kita melanjutkan pembahasan tentang kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Masuk pada fasal Kalamullahi Ta'ala, pembahasan tentang Kalamullah, tentang pembicaraan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara sebagaimana kita dapatkan dalil-dalilnya dari Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, wa min sifatillahi ta'ala, jadi antara sifat Allah yang maha tinggi, annahu mutakallim bi kalamin qadim, dia berbicara dengan pembicaraan yang qadim, yusmi'uhu minhu man sya'a min khalqih. Artinya pembicaraan Allah ini didengar oleh siapa saja yang dikehendaki oleh Allah dari makhluknya. Siapa di antaranya? Sami'ahu Musa alaihissalam minhu min ghairi wasitah. Nabi Musa mendengarkan langsung dari Allah tanpa wasitah, tanpa perantara. Wa sami'ahu kadzalika Jibril alaihissalam, Jibril juga demikian. Wa man adzina lahu min malaikatihi wa rusulih, dan siapapun yang diizinkan Allah untuk mendengarkan pembicaraan Allah, baik dari malaikat-malaikat maupun dari para rasulnya alaihimus salatu wassalam. Dan siapapun yang diizinkan Allah, maka dia mendengar. Dan tentu orang-orang yang diizinkan ini, atau orang-orang yang mendengarkan pembicaraan Allah langsung, bukanlah orang sembarangan, bukanlah orang-orang biasa yang jauh dari syariat dan agama. Orang-orang pilihan, orang-orang baik. Nah, tidak semua orang yang mengaku
hari ini misalnya ada yang mengatakan saya langsung dapatkan firman dari Allah, ini jelas dustanya, jelas dustanya. Tidak ada orang yang mendengarkan hari ini pembicaraan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalamullah tabaraka wa ta'ala. Nah, lalu kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan poin berikutnya, wa annahu subhanahu yukallimul mu'minina fil akhirati wa yukallimuna. Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada orang-orang beriman di hari kiamat dan mereka pun langsung bicara kepada Allah. Wa ya'dzan lahum fayazurunahu, dan diizinkan bagi mereka untuk menziarahinya. Qala Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Ya, Allah berbicara dengan Musa alaihissalam. An-Nisa 164 yang menunjukkan Allah berbicara. Di dalam ayat yang lain Al-A'raf 144 Allah katakan, ya Musa, wahai Musa, inni istafaituka 'alan nas, saya pilih kamu di atas manusia, birisalati wa bikalami, dengan risalahku dan kalamku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat lain Al-Baqarah 253, minhum man kallamallah, di antara mereka itu ada yang Allah berbicara dengan mereka. Jadi subhanallah, ayat-ayat ini menguatkan bahwa Allah berbicara. Wa qala subhana wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Tidak ada yang berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan manusia kecuali perantara wahyu atau min wara'i hijab. Jadi yang disampaikan Allah Azza wa Jalla adalah wahyu. Jadi jangan mudah percaya dengan orang saya menerima langsung wahyu dari Allah hari ini. Wahyu hanya diberikan kepada siapa? Kepada para rasul. Tidak diberikan kepada selain mereka. Jika ada orang mengatakan saya dapatkan wahyu ketika berjalan di tengah malam, saya dipanggil ana rabbuka, saya Tuhanmu. Nah, ini tidak perlu kita percaya dan tidak perlu kita cari dalil untuk membuktikannya. Ini jelas-jelas tidak mungkin dan tidak benar. Wa qala subhanahu falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuk. Ini juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala Musa alaihissalam, dan saya adalah Tuhanmu, Taha 11 dan 12. Ayat yang lain juga menguatkan bahwa Allah berbicara adalah Allah Subhanahu wa taala dalam mengatakan dalam surat Taha ayat 14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Ini juga penekanan. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada ilah kecuali saya, kata Allah SWT, fa'budni, maka sembahlah aku. Nah, wa ghairi jaiz an yaqula hadha ahad ghairullah, dan tidak boleh kita katakan yang bicara sini bukan Allah. Ya kan, kalau ini ditakutkan yang bicara ini bukan Allah. Nah, tidak boleh dikatakan bahwa ini adalah seseorang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal kiram, lalu kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi membawakan perkataan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, idza takallama Allahu bil wahyi sami'a sautahu ahlus sama. Kalau Allah sudah berbicara dengan wahyunya, maka suara Allah itu didengar oleh ahlus sama. Siapa yang di langit? Para malaikat. Para malaikat-malaikatnya. Kemudian riwayat yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Qudamah juga dari Abdullah bin Unais an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, yahsyurullahu al-khalaiqa yaumal qiyamah uratan hufatan ghurlan buhma. Allah mengumpulkan makhluk, membangkitkan di hari kiamat kelak dalam keadaan
ya 3 kondisi di mana tidak berpakaian, tidak beralas kaki, ya tidak atau seperti bayi yang sebelum dikhitan oleh ya di dalam kehidupannya. Di kondisi ini kondisi awal dibangkitkan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayunadihim bisautin, ya, mereka dipanggil oleh Allah dengan suara yasma'uhu min man bu'ida kama yasma'uhu man qarub. Jadi didengar suara Allah itu oleh orang yang jauh sebagaimana didengar oleh orang yang dekat. Jelas suara itu, jelas suara itu didengar oleh siapapun, oleh makhluk di masa itu. Anal malik anad dayyan, kata Allah Subhanahu wa taala, anal malik, saya adalah raja. Dan hadis ini dijadikan oleh Imam Bukhari sebagai syahid dalam apa yang dikatakan oleh para ulama. Lalu kemudian ada athar yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi, yaitu Musa alaihissalam pada satu malam melihat api dan dia merasa ketakutan api yang besar tersebut, dan dia dipanggil oleh panadahu rabbuh, dia dipanggil oleh Rabbnya, ya Musa. Fa'ajaba sari'an isti'nasan bisaut, Nabi Musa langsung memberikan reaksi terhadap suara yang memanggil dia. Faqala labbaika labbaik, ini sebuah bentuk panggilan yang memanggil, kemudian dia bentuk merespon dari apa, dari panggilan tersebut. Asma' sautak wala ara makanak, saya mendengar suaramu tapi saya tidak melihat tempatmu. Fa aina anta, maka di mana kamu, kata Musa. Faqala ana fawqa wa amamak wa an yaminik wa an shimalik, saya di atasmu, di depanmu, di sisi kananmu dan sisi kirimu. Lalu Musa fa'alima anna hadhihi sifah la tambaghi illa lillahi ta'ala, nah, sifat ini tentu tidak dimiliki kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala kadzalika anta ya ilahi apa ukalami, di sini disebutkan afa kulamika asma au kalamik rasulik, qala bal kalami ya Musa. Ya, jadi disebutkan bahwa apakah ucapanmu, bicaraanmu aku dengar atau ucapan Rasulmu. Qala bal kalami ya Musa. Jadi disebutkan di sini ada semacam dialog antara Musa alaihissalam dengan Rabb Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal kiram, nah ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara. Nah, di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan sifat yang berikutnya al-kalam. Jelaskan bahwa dari dalil-dalil yang sudah disebutkan tadi, sifat yang berikutnya adalah al-kalam. Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin, al-kalamu sifatun min sifatillahi ats-tsabitati lahu. Berbicara itu adalah sifat Allah yang ditetapkan baginya. Apa dasarnya? Bil kitabi was sunnati wa ijma'is salaf. Kalau sifat-sifat yang lain itu dalilnya adalah Quran, as-sunnah dan ijma', begitupun bersifat kalam bagi Allah juga dalilnya Al-Quran, as-sunnah dan ijma'. Dalil-dalilnya seperti yang sudah kita bahas tadi, wa kallamallahu Musa taklima, kemudian minhum man kallamallah, Al-Baqarah 253. Nabi juga mengatakan di dalam hadisnya, idza aradallahu ayyuhiya bi amri takallama bil wahyi. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, menginginkan untuk memberikan wahyu, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan berbicara. Akhrajahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim. Dalil ijma' misalnya, wa ajma' salaf ala thubutil kalam. Para ulama sepakat bahwa ditetapkannya al-kalam lillah, ya, fayajib itsbatuhu lahu,
Maka oleh itu kita wajib menetapkan bahwa Allah berbicara. Allah tidak bisu, Allah tidak diam, tapi Allah berbicara. Nah tentu ketika kita menetapkan bahwa Allah berbicara, maka Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan min ghairi tahrifin, tanpa kita merubah maknanya, wala ta'tilin, tanpa kita menolak maknanya, wala takyifin, dan tanpa kita mengatakan bagaimana bicaranya Allah, wala tamthilin, dan tanpa kita menyerupakan dengan makhluk. Wahwa kalamun haqiqiyun yaliku billahi ta'ala, pembicaraan yang hakiki yang sesuai dengan kebesarannya, yata'allaq bimasyiatihi bihurufin wa aswatin masmu'atin, ya, dengan kehendaknya, dengan huruf, dengan suara yang terdengar. Artinya Allah berbicara, tapi tentu kita tidak boleh menolak Allah berbicara, tidak boleh kita memalingkan kepada makna yang lain atau mengatakan bagaimana Allah berbicara atau bagaimana atau pembicaraan Allah seperti bicara makhluk. Tidak, kita tetapkan sebagaimana para as-salaf menetapkan. Nah, dan dalil masyiah tentang ini adalah walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Ini tentang Musa, ini memang banyak pembicaraan dalil yang menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala berbicara. Fattaklimu hasala ba'da maji'i Musa, dan bicaranya itu terjadi kapan? Setelah Musa datang. Fadalla ala anna muta'alliq bimasyiatihi ta'ala, karena bicara itu terkait erat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nah, Ahlus Sunnah menetapkan bahwa Allah berbicara. Tapi adakah orang-orang yang menyelisih Ahlus Sunnah? Naam, yang tidak menetapkan Allah berbicara. Nah, di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin menukilkan al-mukhalifuna li ahli sunnah fi kalamillahi ta'ala. Ini orang-orang yang menyelisihi akidah Ahlus Sunnah di dalam menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara. Nah, hal ini bisa dirujuk kitab Kashf Talbis Al-Jahmiyah Al-Mu'tazilah fi Kalamillahi Ta'ala, ya, yang mana di dalam kitab itu juga disebutkan, ya, membuka Talbis Al-Ash'ariyah fi isbati sifatil kalam lillahi ta'ala. Apa yang disampaikan oleh mereka, seperti mana Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan khalafa ahlus sunnah fi kalamillahi ta'ala, ya, khalafa ahlus sunnah fi kalamillahi ta'ala tawaif nadhkur minhum ta'ifatain. Dua kelompok dari golongan yang menyelisihi tentang bicaranya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kelompok pertama adalah Al-Jahmiyah. Orang Al-Jahmiyah yang mengatakan qalu laisal kalam min sifatillahi ta'ala. Kalam itu bukan sifat Allah, wa innama huwa khalqun min makhluqatillahi, makhluk dari makhluk Allah. Yakhluquhu Allahu fil hawa, yang diciptakan Allah di udara, au fil mahal alladhi yasma' minhu, wa idafatuhu ila Allah idafata khalqin wa tashrifin mithlu naqatullah wa baitullah wa naruddu alaih bima yali. Jadi mereka orang-orang Jahmiyah menafikan Allah tidak bicara, ya, Allah tidak bicara. Mereka menafikan sifat Allah bicara, yang mana mereka katakan bahwa bicara itu adalah ciptaan Allah, makhluk dari makhluk Allah, ya, yang itu didengar. Disebutkan kalamullah wa kallamallahu, seperti mana dalam Musa, kisah Musa itu hanya idafatut tashrif, itu hanya sandaran kemuliaan saja, ya, seperti mana naqatullah, unta Allah, wa baitullah, atau rumah Allah. Maka orang yang menolak sifat al-kalam bagi Allah ini dari golongan Al-Jahmiyah kita tolak, kalau kita bantah dengan poin-poin berikut. Yang pertama, innahu khilaf
ijma'is salaf. Apa yang kalian katakan itu adalah menyelisihi kesepakatan para ulama salaf. Yang kedua, khilaful ma'qul. Yang kedua adalah menyelisihi sesuatu yang masuk akal, menyelisihi akal. Li'anna al-kalam sifat lil mutakallim wa laysa syai'an qa'iman bi nafsihi. Karena sifat bicara itu sifat bagi orang yang bicara, bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Seperti mana makhluk gitu ya, berdiri sendiri, bukan, tapi dia merupakan sifat lil mutakallim munfasilan anil mutakallim. Bukan sesuatu yang berdiri sendiri yang terpisah dari yang berbicara. Ini dalil, ini jawaban bantahan yang kedua. Kalau kita bantahan yang pertama tadi adalah apa yang kalian katakan oleh orang Jahmiyah menyelisihi daripada ijma' as-salaf. Yang kedua adalah menyelisihi akal. Menyelisihi akal bahwa kalam itu adalah sifat bagi orang yang bicara, bukan sesuatu yang berdiri sendiri, terpisah dari yang berbicara. Jelas ya? Yang ketiga, inna Musa sami'allahu yaqul innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Musa sendiri mendengar apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sesungguhnya saya adalah Allah, aku adalah Allah yang tidak ada ilah kecuali saya, maka sembahlah saya. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mustahil kita katakan itu adalah seseorang atau sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal kiram. Nah, kelompok yang kedua kalau ingin kita sampaikan adalah at-ta'ifatul tsani al-asy'ariyah. Orang-orang yang intisab kepada Abu Hasan al-Asy'ari, qalu, mereka mengatakan kalamullahi ma'na qa'im bi nafsihi, ya, sesuatu yang berdiri sendiri, la yata'allaqu bi masyiatihi, yang tidak berkaitan dengan keinginan kehendak Allah Azza wa Jalla. Wa hadhil huruf wal aswat al masmu'a makhluqah. Jadi huruf, suara itu ada sesuatu yang dicipta li ta'biri anil ma'na al qa'im bi nafsillahi, ya, dan yang berdiri sendiri. Jadi mereka juga menolak ya tentang apa yang dikatakan tentang sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita jawab dan kita bantah apa yang dikatakan oleh mereka ini dengan 3 poin. Yang pertama, innahu khilaf ijma'is salaf. Yang diyakini itu menyelisihi pendapat ya ulama salaf. Yang kedua, khilaful adillah. Yang kedua, menyelisih dalil, lianna tadullu ala anna kalam Allah yasma, ya, wa la yasma illa saut, la yasma al-ma'na al-qa'im bi nafsi. Yang didengar hanya suara jelas, ya, yang didengar suara yang jelas. Yang ketiga, khilaful ma'hud, ya, menyelisihi ijma' ulama salaf, menyelisihi dalil dan menyelisihi sesuatu yang biasa, al-ma'hud. Lianna al-kalam al-ma'hud huwa ma yantiqu bihi al-mutakallim la ma yadmiruhu fi nafsihi. Biasanya ucapan itu sesuatu yang disampaikan, bicara itu sesuatu yang diungkapkan, bukan yang tersimpan di dalam dirinya. Nah, ini misalnya dalil bahwa itu adalah huruf, ya Musa innani ana rabbuk. Ini dalil bahwa kalimat ini adalah huruf, adalah firman Allah. Dalil dia adalah suara, wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiyah. Nah, kata mereka, wan nida wal munajat la takunu illa bisaut. Ya, panggilan itu tidaklah ada kecuali memang dengan suara. Jelas ya? Abdullah bin Unais an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuhsyarul khalaiq wa yunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarab anal malik an-dayyan. Ya. Jadi dalil yang disebutkan di hadis Nabi SAW sudah kita baca tadi merupakan
adalah suara yang benar didengar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kalamullah ta'ala qadimun naw hadithul ahad. Wa ma'na qadimun naw inna Allah lam yazal wa la yazal mutakalliman laysa al-kalam hadithan minhu ba'd an lam yakun. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu dan akan selalu berbicara, ya, bukan sesuatu yang hadith baru, ya. Wa ma'na hadith al-ahad anna ahad kalamihi anna al-kalam al-muayyan al-maqsus hadith li'anna muta'alliq bimasyiati mata sya' takallam bima sya' kaifa sya'. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dan Allah selalu akan bicara, dan itu merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal kiram, nah dari pemaparan kita dari kitab ini bahwa Allah berbicara, dan itu sifat yang ditetapkan kepadanya berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Nabi, dan ijma' para ulama kita, dan tidak ada yang menyelisih itu dari generasi salaf. Dan ada orang-orang kelompok-kelompok dalam Islam yang menyelisihinya seperti Al-Jahmiyah dan Al-Asy'ariyah, seperti mana sudah kita bahas tadi. Nah, insya Allah akan kita jadikan, kita komentari kalimat-kalimat ini insya Allah dalam pertemuan berikutnya tentang apa yang dikatakan oleh Al-Jahmiyah, begitu juga dengan apa yang dikatakan oleh Al-Asy'ariyah, dan insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan ini karena agak sedikit panjang pembahasannya. Oleh karenanya kita cukupkan sebagai landasan bahwa Allah memiliki sifat al-kalam berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita sebutkan tadi, sharih dari Al-Quran dan Sunnah serta ijma' yang dikeluarkan oleh para ulama kita Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Dan kemudian ada beberapa kelompok yang menyelisihi daripada apa yang dikatakan oleh Ahlus-Sunnah. Mereka sulit menyebutkan Allah itu berbicara, ya, bahkan mereka mengatakan saut atau suara Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya idafatu tasyrif saja. Kalau disebutkan kalamullah itu idafatu tasyrif, seperti mana Baitullah atau Naqatullah. Jadi tidak ada yang menolaknya kecuali ya mereka ini. Ahlus Sunnah secara umum meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala kalam, yatakallam bikalamin hakiki yaliku billahi tabaraka wa ta'ala bimasyiatihi, yata'allaq bimasyiatihi bihurufin wa aswatin masmu'atin, dengan huruf dan suara yang didengar. Oleh karenanya ikhwatul kiram, inilah salah satu pembahasan yang penting untuk kita ya dalami bersama. Sungguh dalilnya banyak sekali yang menetapkan Allah itu berbicara. Ya, tidak ada yang meragukannya, ya, kecuali ya beberapa kelompok-kelompok dari dalam Islam seperti yang sudah kita bahas tadi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk memahaminya dan memberikan penjelasan ini kepada siapapun dari umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Semoga kita berada di atas akidah yang sahih dan di atas manhaj yang benar dan keyakinan para generasi awal dari umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum, ya, wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.